Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sangat sulit untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita, dan kita juga ditolong oleh Allah sehingga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu. Dengan cara apa? Kita hadir ke majelis taklim ini. Nah, dengan dua macam nikmat itu tadi, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang, lalu kita manfaatkan untuk hadir ke majelis taklim, ke pengajian, itu berarti kita sudah mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Semoga kita terus ditolong oleh Allah agar kita menjadi hambanya yang istiqomah ngaji, istiqomah hadir ke majelis taklim hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, karena kaumnya itu atau masyarakat di sekitarnya, karena saya bilang masyarakat karena waktu itu Nabi Ibrahim belum diangkat menjadi nabi, ya, yaitu masyarakat di sekitar Nabi Ibrahim itu menyembah patung, bahkan pembuat patungnya itu adalah ayahnya. Maka Nabi Ibrahim mencari cara bagaimana caranya menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya itu, termasuk rajanya saat itu, yaitu Raja Namrud, ya. Raja Namrud. Maka setelah ada kesempatan itu, maka semua patung yang ada itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Waktu itu masih bernama Ibrahim, belum diangkat sebagai nabi. Semua patung dihancurkan oleh Ibrahim kecuali satu, yaitu patung yang paling besar. Patung yang paling besar dibiarkan aja oleh Ibrahim, tidak dihancurkan. Bahkan kampak yang dipakai untuk apa? Untuk menghancurkan patung-patung itu oleh Nabi Ibrahim dikalungkan di leher patung yang paling besar. Maka setelah Raja Namrud dan rakyatnya mengetahui kalau patung-patungnya yang selama ini dijadikan Tuhan oleh mereka itu hancur semuanya, maka mereka semuanya marah dan mencari tahu siapa yang menghancurkan patung-patung itu. Singkat cerita, setelah diketahui kalau yang menghancurkan itu seorang pemuda bernama Ibrahim, maka dipanggillah Ibrahim, ya. Ibrahim semacam diarak gitu menghadap Raja Namrud. Lalu ditanya oleh raja, apakah benar kamu yang menghancurkan patung-patung itu? Nabi Ibrahim bilang, barangkali kamu bisa bertanya kepada itu patung yang paling besar itu, ya. Itu. Barangkali dia yang menghancurkannya. Dan mereka pun tanpa sadar mereka menjawab, bagaimana mungkin? Kamu itu bodoh, Ibrahim. Bagaimana mungkin patung itu bisa menjawab pertanyaanku? Nah itu. Jadi secara tidak sadar dia itu sebetulnya mengakui bahwa patung yang dia jadikan Tuhan itu ternyata tidak bisa berbicara. Jawaban dari Raja Namrud itu tadi diabadikan oleh Allah di Quran surat Al-Anbiya ayat 65. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma nukisu ala ru'usihim
laqad alimta ma haula yantikun. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu berkata, sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara. Perhatikan ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jawaban dari Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim itu tadi, saya ulang jawabannya. Jadi sesungguhnya kamu, wahai Ibrahim, sudah mengetahui kalau patung-patung itu tidak bisa berbicara. Jadi mereka itu sadar betul bahwa patung-patung yang selama ini mereka sembah itu tidak bisa berbicara ya. Juga tidak bisa membantu mereka pasti ya. Juga tidak bisa mencelakai manusia yang lain ya. Patung itu nggak bisa mencelakai manusia yang lain. Bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri ya. Jadi tidak bisa apa-apa patung itu. Kalau tidak bisa apa-apa berarti seharusnya kalau kita mau berpikir dengan jernih, patung itu tidak layak dijadikan Tuhan. Tapi mengapa Namrud dan rakyatnya tetap menganggap bahwa patung itu adalah Tuhan dan patung-patung itu mereka sembah? Kenapa? Padahal mereka sudah tahu kalau apa? Kalau itu tidak bisa apa-apa. Nah, perhatikan alasan mereka. Ternyata orang itu tidak bisa beriman kepada Allah. Orang itu bisa kafir gara-gara apa? Gara-gara mengikuti nenek moyangnya. Gara-gara mengikuti nenek moyang. Nah ini, karena nenek moyang mereka menyembah patung, maka Raja Namrud dan rakyatnya itu menyembah patung pula. Ini diabadikan Allah di Quran surat Al-Anbiya ayat 52. Mundur sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Jadi alasannya hanya sederhana itu ya. Namrud dan rakyatnya menyembah patung hanya karena apa? Karena melihat ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka juga menyembah patung itu. Jadi dengan melihat itu, maka apa? Mereka menjadi kafir. Maka kita pun harus berhati-hati, jangan sampai kita itu hanya ikut-ikutan beragama itu ya. Berikut-ikutan. Maka kita harus ngaji, harus berilmu ya. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan yang fatal seperti ini. Hanya ikut-ikutan malah menyembah patung karena melihat nenek moyangnya menyembah patung. Juga ada orang itu menjadi kafir gara-gara apa? Gara-gara dia hanya ingin mempertahankan pengaruhnya ya. Ingin mempertahankan pengaruhnya. Misalnya apa? Misalnya yang terjadi pada Abu Jahal ya. Abu Jahal itu ternyata apa? Dia itu percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, utusan Allah. Ya, beliau itu ternyata percaya ya Abu Jahal itu, tapi tetap kafir. Bagaimana buktinya kok Abu Jahal itu percaya? Suatu hari sahabat dari Abu Jahal itu bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apakah kamu percaya dengan kenabian Muhammad? Ini ada suara di luar ya, jadi ada gangguan. Tidak ada masalah ya. Ini kalau kita ambil hikmahnya akan membuat kita lebih serius mendengarkan gitu. Lebih serius mendengarkan. Maka jangan terpengaruh dengan sesuatu yang bersifat gangguan. Oke. Sahabatnya Abu Jahal itu bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apakah kamu percaya kalau Rasulullah Muhammad itu adalah seorang rasul? Lalu Abu Jahal itu menoleh ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang itu. Setelah Abu Jahal tahu pasti bahwa tidak ada orang lain di situ, Abu Jahal menjawab pertanyaan sahabatnya itu. Jawaban Abu Jahal ternyata mengejutkan. Seperti ini jawabannya. Muhammad itu saya tahu pasti adalah orang yang tidak pernah berbohong sekalipun sejak kecil. Itu menunjukkan apa? Abu Jahal itu tahu pasti kalau Muhammad itu nggak pernah berbohong. Satu kali saja, itu tidak pernah. Gitu. Maka katanya Abu Jahal, tidak ada alasan bagiku
untuk tidak mempercayai Muhammad itu sebagai Rasulullah. Jadi itu menunjukkan apa? Bahwa Abu Jahal itu tahu, yakin bahwa Muhammad itu Rasulullah, benar ya, seorang nabi. Tapi kenapa Abu Jahal kok tetap kafir? Tidak mau beriman kepada Rasulullah. Ternyata itu karena apa? Karena Abu Jahal khawatir kehilangan pengaruh ya. Jadi karena Abu Jahal itu di Mekah adalah orang yang berpengaruh, seorang pemimpin, maka kehadiran Muhammad yang dipercaya orang-orang itu mengkhawatirkan Abu Jahal nantinya Muhammad itu akan menggantikan dia sebagai pemimpin di Mekah. Karena ketakutan seperti itulah Abu Jahal itu membenci Muhammad, Abu Jahal itu mengingkari Muhammad, bahkan Abu Jahal tetap beragama non-muslim ya, menyembah berhala. Jadi ternyata orang itu menjadi kafir itu karena hal-hal remeh tadi itu ya. Hal-hal remeh seperti apa? Satu tadi yang sudah dicontohkan, yaitu karena mendapati orang tuanya atau nenek moyangnya menyembah patung. Maka dia tanpa berpikir, tanpa ilmu, langsung menyembah patung pula. Juga seperti yang dilakukan Abu Jahal. Dia kafir, tidak mau beragama Islam, tidak mau mengakui Muhammad sebagai nabi. Itu karena apa? Karena dia khawatir nanti tidak menjadi pemimpin lagi. Tidak menjadi pemimpin lagi. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita ini harus bersyukur kepada Allah karena Allah memilih kita untuk menjadi orang beriman. Harus bersyukur ya. Bahkan kita harus berdoa, berusaha keras dan berdoa agar agar kita menjadi orang beriman sampai kelak kita dicabut nyawa. Doanya itu diajarkan Nabi di Quran, di hadis riwayat Tirmizi nomor 3522 dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi. Doanya adalah, insya Allah kita semua sudah hafal ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah ini kita memohon seperti itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama ini. Maksudnya apa? Kita itu meminta untuk istiqomah beragama Islam sampai kita meninggal dunia. Jadi terus kita berdoa seperti itu. Mengapa kita harus bersyukur? Karena iman itu ternyata sangat mahal ya. Iman itu sangat mahal. Ini di Quran surat Ali Imran ayat 91 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru falayyuqbala min ahadihim mil'ul ard dhahabau wa la wiftadabi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kafir. Jadi orang kafir itu kalau mati dalam keadaan kafir juga, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas sebanyak itu. Itu artinya apa? Kalau kita mati dalam keadaan kafir, emas sepenuh bumi itu loh nggak bisa untuk membeli keimanan kita, agar Allah menganggap kita itu mati dalam keadaan beriman. Itu artinya apa? Harganya iman itu lebih mahal dibandingkan emas sepenuh bumi. Padahal kita tidak mungkin pernah punya emas sepenuh bumi. Pasti tidak mungkin. Ternyata harganya iman kita itu lebih besar dari itu. Betapa mahalnya ya harganya imannya. Maka itu kita harus bersyukur dan terus berdoa seperti tadi itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Lalu mengapa lagi kita harus bersyukur? Karena kita dipilih Allah sebagai orang yang beriman. Karena
Kalau kita beriman menunjukkan kita itu dicintai oleh Allah. Di dalam hadis mauquf itu berarti bukan kata-katanya Nabi, tapi kata-katanya sahabat, tapi oleh Nabi dibiarkan, diiyakan. Itu berarti apa? Kata-katanya sahabat itu benar. Maka itu tetap disebut hadis. Boleh kita pakai. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud ini berkata, sesungguhnya Allah memberi dunia pada orang yang Allah cintai maupun tidak. Jadi semuanya oleh Allah itu diberi harta ya. Baik yang dicintai maupun tidak, baik yang beragama Islam maupun yang kafir, semuanya diberi oleh Allah harta. Lanjutan kalimat dari Ibnu Mas'ud tadi, sedangkan iman, katanya Ibnu Mas'ud, hanya diberikan kepada orang yang dicintai Allah. Jadi kalau kita beriman itu sesungguhnya kita dicintai oleh Allah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus berusaha untuk menjaga iman kita. Kita cas terus iman kita agar tidak pernah kendor. Kalau kendor dicas tinggi lagi dan seterusnya. Caranya bagaimana? Terus hadir ke pengajian-pengajian seperti ini sampai kelak kita dicabut nyawa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.